Hanan merilis sebuah manuskrip Wali Songo, yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alawi. Dalam manuskrip tersebut, keluarga Alawi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad, tetapi ditulis Alawi, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad Al-Azraq, bin Isa, bin Muhammad An-Nakib, bin Ali Al-Uraidi. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis Kiai Imad, bahwa nasab Ba'alawi ini memang nasab yang problematik. Problematika nasab ini terjadi dari berbagai sudut, baik historis, geografis, antropologis, dan susunan amudun nasab atau nama-nama dalam silsilah nasab. Bahkan, dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh amudun nasab itu, terindikasi adanya dugaan lay dan perpos, dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka, yang tanpa referensi. Sebagai contoh, lihat saja kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Apakah penulisnya, ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah yang meliputi tahun kejadian, lokasi perpindahan, si fulan memiliki saudara dan sebagainya itu berdasarkan kepada sumber tertulis atau tidak? Sekarang ditemukan kakek baru bagi Ba'alawi. Ia bukan Ahmad bin Isa, tapi Muhammad Al-Azraq bin Isa. Dan Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad, tetapi anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Pergantian amudun nasab tidak menjadi masalah, jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat. Dalam konteks standar ilmiah, koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya itu memungkinkan dan sah. Masalahnya, bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Harus diperhatikan pula kompleksnya konsekuensi yang menyertai ganti kakek tersebut. Seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun mengenai hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Bagaimana tentang kitab yang telah disusun tentang sejarah hidupnya dan anaknya, Ubaidillah. Bagaimana tentang makam Ahmad dan Ubaidillah yang selama ini sudah disiarahi. Bagaimana tentang sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan lain sebagainya. Pertanyaan besarnya adalah, jika ganti kakek ini terjadi, kemana semua hal yang disebut itu akan diletakkan? Menurut sejarawan yang paling Arab, politik konon diambil dari bahasa Arab yaitu politik. Kata politik sendiri, terdiri dari huruf fa, waw, lam, ya, ta, kaf. Huruf-huruf ini, jika digabung akan membentuk frasa fawalaituka, yang bermakna, mongko muasani ingsun ing siro. Yang dalam terjemahan Indonesianya berarti, maka saya akan menguasaimu. Perhatikan, kalimat tersebut diawali dengan partikel fa yang berarti maka. Umumnya partikel maka, didahului oleh kalimat syarat atau alasan. Pada frasa fawalaituka, kita tidak menemukan kalimat syarat tersebut. Tahu-tahu maka. Jadi kalimat syarat di sini tidak tentu, dalam arti bersifat ujug-ujug. Tahu-tahu menyerang, tahu-tahu belusukan. Frasa fawalaituka ini menggambarkan sebuah keadaan yang sama persis dengan kunjungan Doro Topik ke keraton Kasepuhan. Kita tidak tahu syarat atau alasan Doro, lah, kok tahu-tahu sowan. Seperti yang pemirsa lihat di footage video, kunjungan Topik Asegaf ke Kanoman, Utak punya utik ternyata adanya perbedaan pendapat antara Yai Mogi dan Nyai Lina mengenai nasab Wali Songo. Nyai Lina berpendapat bahwa Sunan Gunung Jati memiliki hubungan dengan Ubaidillah seperti keluarga Ba'alawi, sementara Yai Mogi dan Kiai Imad berpendapat sebaliknya. Taufik As-Segaf, sebagai ketua Robitoh Alawiyah, menggunakan strategi untuk mengakui nasab silsilah Wali Songo yang disetujui oleh Nyai Lina. Salah satu tujuannya adalah untuk mematahkan pandangan Kiai Imad mengenai Ubaidillah. Mereka memilih tidak mengunjungi Kasepuhan, karena Kasepuhan telah mengeluarkan pernyataan yang tegas mengenai terputusnya nasab Wali Songo. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah, ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan, baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Sebagai gantinya, mereka mengunjungi Kanoman yang belum mengeluarkan pernyataan apapun tentang masalah nasab ini.
Taufik Assegaf lebih memilih sowan ke Cirebon Kanoman daripada terlibat dalam debat yang dianggapnya tidak menguntungkan bagi pihaknya. Langkah ini memberikan respon terhadap masalah nasab dengan cara yang lebih menonjol daripada melalui perdebatan yang dianggapnya tidak berguna. Aduan Taufik Assegaf disebarkan melalui jaringan para mantan anggota FPI dan 212 yang berasal dari Cirebon. Tujuan utamanya adalah memunculkan keraguan dalam keluarga Wali Songo dengan menghadirkan kekacauan dalam data silsilah Sunan Gunung Jati. Taufik Assegaf memilih pihak yang akan membantu misinya dengan mendasarkan pada siapa saja yang bisa mendukung pandangannya. Secara keseluruhan, langkah ini memiliki tujuan untuk memperkuat klaim bahwa nasab Wali Songo, termasuk Sunan Gunung Jati, terhubung dengan Ubaidillah. Dengan demikian, Robito Alawiyah akhirnya mengesahkan nasab Sunan Gunung Jati, sembari menggiring opini dalam perdebatan Ngaduken Banten versus Cirebon. Sehingga langkah ini pun bisa memuluskan tuduhan sinis, bahwa Yai Mogi sudah mengacak-acak data silsilah yang ditinggalkan para penulis nasab zaman dulu, hanya bermodal referensi data dari Mbah Google. Untuk sementara, Taufik Assegaf akan mengawasi reaksi kunjungannya ke Cirebon ini. Sambil menunggu kopi, tampak Doro sedang menonton YouTube via TV LCD, selalu menanti perdebatan lanjutan antara Nyai Linawati versus Tubagus Mogi. Kita pun juga ikut menanti, apakah misi Sang Doro sesuai ekspektasi?